Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Daniel Bahtiar dari Teknik Industri B. Di sini saya akan menerangkan tentang sebuah materi tentang keselamatan kerja di bengkel. Nah, sebelumnya, keselamatan kerja di bengkel ini sangat perlu kita perhatikan ya. Bahkan sebaiknya sebelum kita melakukan pekerjaan, baik itu di bengkel atau dimanapun, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang keselamatan kesehatan kerja. Gunanya selain untuk melindungi diri kita sendiri dan juga untuk meningkatkan produktivitas, masih banyak lagi manfaat dan kegunaan kita ya untuk mengetahui K3 terlebih dahulu sebelum bekerja di bengkel atau dimanapun. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang K3 di bengkel lebih tepatnya. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu keselamatan kerja di bengkel. Apa sih? Jadi, keselamatan kerja di bengkel ini adalah hal yang sangat penting untuk melindungi pekerja dari bahaya yang mungkin terjadi ya. Ini termasuk meminimalisir risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, terus di sini ada pentingnya kita mengenal keselamatan kerja. Poin yang pertama yaitu mencegah kecelakaan. Keselamatan kerja yang baik dapat mencegah kecelakaan yang dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian. Nah, jadi dan kita menyadari pentingnya keselamatan kerja ini, kita ini ya, selain dapat menyelamatkan nyawa dan kemungkinan akibat kematian itu, kita juga dapat meminimalisir luka dan cedera ya, yang dapat mengganggu produktivitas kinerja kita. Yang kedua itu manfaatnya meningkatkan produktivitas. Nah, ketika pekerja merasa aman, mereka dapat fokus pada pekerjaan mereka dan meningkatkan produktivitas. Itu yang dibahas sebelumnya, bahwa mencegah kecelakaan itu lebih baik ya. Sehingga kalau misalnya kita kerjanya dalam kondisi baik dan sehat, terus kita mempunyai kesadaran penuh terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, tentu saja produktivitas kita sebagai pekerja akan meningkat dengan baik. Terus yang ketiga itu menciptakan lingkungan kerja yang aman. Lingkungan kerja yang aman membuat pekerja merasa nyaman dan termotivasi untuk bekerja. Nah, ini ya, yang paling penting itu lingkungan kerja yang aman. Nah, kalau misalnya ketika kita ditempatkan di lingkungan kerja yang kurang aman ya, atau kita sendiri membuat lingkungan kerja yang kurang aman, itu berdampak pada kehati-hatian. Jadi, kita tuh bekerja lebih hati-hati, bukan, fokus pada pekerjaannya, bukan fokus pada prosesnya, tapi fokus pada kehati-hatian. Jadi, hal ini juga dapat mempengaruhi tentang kualitas dari pekerjaan tersebut. Terus yang keempat, ada meminimalisir biaya. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan biaya yang besar, baik untuk perusahaan maupun pekerja. Nah, ini betul sekali ya. Selain juga perusahaan yang mengeluarkan biaya akibat ini ya, kecelakaan kerja, kita juga sebagai individu, kalau misalnya tidak ada yang meng-cover itu misalnya ya, misalnya itu sebagai anak magang misalnya. Nah, kita kan belum ini ya, belum ada cover dari BPJS atau asuransi ini ya, ketenagakerjaan ya. Jadi pada saat kita kecelakaan kerja malah kita sendiri yang harus membiayai, ini, kecelakaan kerja kita. Dan biaya tersebut ini tidak, apa ya, ibaratnya fluktuatif gitu, sesuai seberapa parah sih kecelakaan kerja yang kita alami. Nah, selanjutnya ada peraturan dan regulasi keselamatan kerja. Yang pertama itu ada peraturan Menteri Tenaga Kerja. Nah, di peraturan Menteri Tenaga Kerja ini dijelaskan tentang ini ya, kesehatan dan keselamatan kerja K3. Nah, jadi bahwa, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa K3 itu adalah yang diwajibkan untuk pekerja dan juga perusahaan. Jadi ini sangat-sangat diperhatikan ya, bahkan sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan itu ada lembaga K3 atau pengawas K3-nya. Terus yang kedua ada Standar Nasional Indonesia tentang peralatan keselamatan kerja. Nah, yang kedua ini selain dari SDM-nya, baik itu kerjanya, perusahaannya, peralatan juga sangat penting ya untuk, keselamatan kerja itu. Karena kalau misalnya peralatannya kurang baik atau peralatannya bahaya juga,
itu kan sangat mempengaruhi kinerja ya. Contohnya ketika kita menggunakan gerinda atau apa si gerindanya itu sudah kropos, itu bukannya menghasilkan produk yang baik, bahkan itu dapat mencelaki kerjanya. Nanti kelamaan ya kita tidak memperhatikan di gerindanya atau langsung pakai saja gerinda gitu. Pada saat kita ingin menggunakannya di posisi gerinda yang sudah kropos, itu bisa jadi nanti si gerindanya itu pecah dan potongan pecahan itu kemana-mana dan lebih bahaya lagi dia potongan pecahannya itu melukai kita ya. Nah, itu juga makanya dari sini setiap perlengkapan kerja itu harus standar nasional Indonesia. Yang ketiga ada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, di sini juga menjelaskan tentang kewajiban pekerja dan perusahaan bahwa perusahaan itu mempunyai kewajiban pada pekerja ya untuk melindungi, untuk memperhatikan K3P-nya sendiri, sedangkan untuk K3-nya untuk pekerja sendiri itu lebih ke kesadaran ya, yang pribadi dan juga kesadaran dalam penggunaan alat-alat dan juga penggunaan dalam prosedur. Oke, selanjutnya identifikasi bahaya di bengkel. Nah, sebelumnya setelah kita mengetahui bahaya atau ketiga ya, keselamatan kerja, kita juga dapat mengidentifikasi bahaya apa saja sih yang bisa terjadi di bengkel itu. Yang pertama itu ada bahaya fisik, seperti kebisingan, getaran, panas, dan radiasi. Nah ini ya, bahaya fisik itu lebih mengganggu konsentrasi dan fokus bekerja. Nah, oleh karena itu ketika pekerjaannya kurang konsentrasi atau kurang fokus, nah ini bisa mengakibatkan bahaya. Contohnya ketika kerjanya sudah melakukan pekerjaan memotong, terus terjadi getaran ya. Jadi si pada saat memotong itu mejanya bergetar, itu kan yang terjadi bukannya suatu benda yang terpotong, tapi malah tangan pekerjanya sendiri gitu. Contohnya seperti itu ya, basic itu. Nah, terus ada bahaya kimia. Bahaya kimia ini seperti asap, uap, debu, dan bahan kimia yang mudah terbakar. Nah, contohnya contohnya itu ketika kita bekerja di bengkel, terutama di bengkel otomotif, asap uap debu ini kan sebenarnya sangat bagus sekali ya pada saat perakitan. Jadi ketika kita melakukan perakitan, terus asap uap debunya itu mengenai kita, itu selain mengganggu pekerjanya, juga menghasilkan pekerjaan yang kurang baik ya, atau bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Terus yang ketiga ada bahaya biologis, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah ini tuh terdapat dalam peralatan biasanya. Jadi ketika peralatannya itu kurang diperhatikan atau kurang dilakukan maintenance, maka bisa jadi bakteri, virus, jamur, dan parasit itu akan mengendap di peralatan tersebut. Contohnya ketika kita memakai alat yang sudah lama tidak terpakai dan sudah lama tidak dibersihkan, lalu kita pakai langsung ya tanpa dibersihkan terlebih dahulu dan di dalam alat tersebut terdapat jamur ya, virus atau jamur yang terhirup, nah maka itu kan bisa menyebabkan penyakit ya, contohnya seperti TBC atau infeksi saluran pernapasan dan lain-lain ya. Nah, terus yang terakhir ada bahaya ergonomis. Bahaya ergonomis ini lebih ke kebiasaan pekerja. Nah, jadi seperti di sini seperti gerakan berulang, posisi kerja yang tidak ergonomis, dan beban kerja yang berat. Jadi contohnya, pada saat proses memotong atau gerinda, kalau misalnya posisi bekerjanya tidak baik, terus contohnya lebih ke pemotong lah, memotong dengan posisi duduk ya. Jadi posisi kerjanya tidak duduk dengan sikap sempurna atau dan lainnya, maka diakibatkan bahwa ketika pekerja tersebut dapat cepat kelelahan dan ketika pekerja tersebut kelelahan sedangkan untuk targetnya masih belum tercapai, masih banyak ya,
maka bisa jadi dia itu ngejar target, sedangkan dia sudah tidak fokus karena kelelahan. Nah, jadi alih-alih dia memotong dengan baik, ini bisa terjadi kecelakaan kerja ya akibat kesalahan memotong. Oke, lanjut. Nah, penggunaan APD. Penggunaan APD ini sangat penting ya, apalagi dilakukan sebelum kita melakukan pekerjaan. Jadi, alangkah baiknya sebelum kita bekerja itu kita seharusnya sudah menggunakan APD terlebih dahulu. Karena alat pelindung diri ini sangat penting, selain melindungi diri sendiri juga bermanfaat untuk melindungi lingkungan sekitar. Contohnya, ketika kita tidak menggunakan APD pada saat melakukan pekerjaan, baik kita memotong, ini ya, merakit, ataupun menggiling gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan APD itu terhadap pekerjaan yang alat berat, ini sangat mungkin terjadinya kecelakaan kerja ya, yang bisa mengakibatkan cedera atau bahkan kematian. Nah, oleh karena itu, alat pelindung diri ini sangat perlu digunakan dan digunakannya sebelum kita melakukan pekerjaan ya, bukan saat kita bekerja bekerja dulu terus pakai APD, tapi kebalikannya, kita pakai APD dulu baru bekerja. Nah, di sini ada contoh beberapa APD yang wajib digunakan. Yang pertama itu kacamata pengaman. Nah, berfungsi untuk melindungi mata dari percikan, debu, dan benda terbang. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Contohnya di gerinda itu. Jadi ketika kalau misalnya kita menggunakan gerinda dan piringan gerindanya itu kurang bagus kualitasnya atau kurang baik ininya apa penggunaannya itu kan bisa terjadi pecah dan pecahnya terus bisa terbang. Kalau misalnya kita sudah menggunakan kacamata pengaman dan si pecahan dan secuil pecahnya itu terbang ke mata kita, itu tidak akan terjadi cedera ya, karena sudah kacamata pengaman. Tapi sebaliknya jika tidak pakai kacamata pengaman ya kita bisa tahu lah mata bisa terlukai itu. Nah, selanjutnya ada pelindung telinga, mencegah kerusakan pendengaran akibat kebisingan. Nah, ini biasanya pengunjungnya di alat-alat berat seperti alat pengukir, pengikis, pemotong juga. Nah, ini sangat bising ya, bahkan suaranya itu bisa melebihi frekuensi yang dapat kita dengar, dan ini bisa merusak gendang telinga. Oleh karena itu, pelindung telinga itu sangat diperlukan ya, apalagi dalam kondisi penggunaan alat-alat berat yang sangat-sangat bising. Nah, terus selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini melindungi tangan dari benda tajam, panas, dan bahan kimia. Nah, sarung tangan ini sangat penting, apalagi pada saat kita ini ya, benda, penggunaan untuk menggunakan benda tajam, panas, dan bahan kimia. Contohnya untuk bahan kimia itu lebih ke sarung tangan plastik, karena jika kita contohnya pada saat penggunaan cairan asam, ketika tangan kita terkena cairan asam itu bisa menyebabkan hypersensitif, timbul gatal-gatal, dan rasa terbakar gitu. Oleh karena itu, penggunaan sarung tangan ini sangat penting. Lalu dalam proses assembly juga ini sangat penting ya, karena biasanya pada setiap tahap-tahap itu ada bagian part yang sangat tajam ya, sehingga penggunaan sarung tangan ini sangat diperlukan untuk melindungi tangan kita dari luka atau cedera, baik tersayat atau tergores gitu ya. Jadi sarung tangan ini terdiri dari berbagai macam ya, ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari campuran, sesuai dengan penggunaan di mana sarung tangan itu digunakan atau di mana kita bekerja. Terus yang terakhir ada helm pengaman. Nah, helm pengaman ini biasanya digunakan di dalam bengkel konstruksi atau bengkel bangunan gitu, di mana tujuannya itu untuk melindungi kepala, apalagi pada saat kita ini, banyak pada saat kita berkunjung dalam pembangunan, bisa jadi pada saat pembangunan itu ada konstruksi atau bahan bangunan yang kurang rapi atau kurang padat pemasangannya yang bisa memenuhi kepala kita. Dan menggunakan helm pengaman ini, kita bisa melindungi kepala kita dari benturan yang terjadi. Oke, selanjutnya itu ada
Prosedur tahap darurat. Prosedur tahap darurat ini dilakukan ketika terjadi kecelakaan kerja ya di sekitar kita, atau kita melihat sebuah kecelakaan kerja yang ada di depan mata kita. Gimana sih cara ini ya, cara menanggapi ini, tanggap prosedur kecelakaan kerja tahap darurat itu? Yang pasti ada prosedurnya, yang prosedurnya itu ada di kiri sini. Yang pertama, penilaian situasi. Nah, kita harus menilai dulu situasinya. Apakah dalam situasi kecelakaan kerja tersebut itu situasinya apakah rendah, berbahaya, atau sangat berisiko ya. Contohnya kalau misalnya hanya luka yang selesai itu kan risikonya rendah ya. Jadi kita hanya cukup mengobati saja yang lukanya. Tapi kalau misalnya situasinya itu lebih ke kecelakaan kerja yang benar-benar fatal, contohnya suatu organ tubuh yang terpotong pada mesin itu ya, itu benar-benar bahaya ya. Dan itu harus dilakukan tindakan lebih lanjut. Nah, tindakan lebih lanjutnya itu yang pertama evakuasi. Itu melakukan orang-orang yang terluka atau terancam bahaya. Nah, jadi pada saat terjadinya kecelakaan itu yang pertama itu keluarkan semua orang, baik terluka atau tidak ya, untuk pengamanan. Dikhawatirkan kecelakaan yang terjadi itu akan berkelanjutan atau lebih parah lagi gitu. Terus lakukan pertolongan pertama pada yang mengalami kecelakaan kerja atau yang terluka. Nah ini ya, seperti itu. Kita harus melakukan pertolongan pertama ya, agar luka atau cedera yang dialami orang tersebut tidak tambah parah gitu. Selanjutnya, jika pertolongan pertama itu masih belum memberikan pertolongan yang baik atau memberikan hasil yang baik, kita wajib menemui bantuan, baik itu ambulans, pemadam kebakaran, atau berwenang. Oke. Nah, selanjutnya adalah pelatihan instalasi kehutanan kerja. Nah, ini sangat diperlukan sekali ya sebagai pemilik perusahaan, terutama untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi keselamatan kerja bagi pekerja ya. Karena dengan pelatihan dan sosialisasi ini akan meningkatkan kesadaran pekerja tentang bahaya yang bisa ditimbulkan akibat pekerjaan. Untuk siklusnya itu pertama ada pelatihan, yaitu menyediakan pelatihan keselamatan kerja secara berkala pada semua pekerja. Nah, pelatihan itu tidak dilakukan sekali ya, tapi ada intervalnya. Misalnya setiap 1 tahun sekali, atau setiap 1,5 tahun sekali, tergantung seberapa bahaya situasi ketiga di perusahaan tersebut. Yang kedua itu sosialisasi, yaitu untuk mensosialisasikan pentingnya keselamatan kerja melalui berbagai media. Nah, jadi selain pelatihan, ini juga sosialisasi juga adalah hal yang penting ya, agar para pekerja itu setelah dia diberi pelatihan dan timbul kesadaran, dengan mengingatkan melalui media ini bisa menjadi pengingat yang diingat setiap hari gitu. Contohnya itu ketika kita bekerja di suatu pekerjaan yang memiliki risiko yang tinggi, kita bisa menempelkan poster atau bagan ya tentang kecelakaan kerja atau tentang penggunaan alat-alat tersebut untuk menggunakannya dengan aman dan baik. Yang ketiga, evaluasi. Mengevaluasi aktivitas program kesamaan kerja secara berkala. Nah ini ya, ini harus dilakukan karena untuk melihat apakah dalam kegiatan misalnya selama 1 semester ini apakah ada kecelakaan kerja atau tidak, seberapa baik pelatihan dan sosialisasi yang diberikan. Lalu jika misalnya ada kecelakaan kerja, ditelusuri dulu penyebabnya apa, apakah penerapan pelatihan dan sosialisasinya kurang atau gimana gitu ya. Jadi fungsi evaluasi itu di sini. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan peralatan dan lingkungan kerja. Selain kesadaran pekerja dan perusahaan tentang keselamatan kerja, ternyata pemeliharaan peralatan dan lingkungan kerja itu menjadi hal penting ya untuk kita perhatikan. Karena jika si peralatan dan lingkungan kerja itu tidak kita perhatikan juga, walaupun kita sadar penuh akan keselamatan kerja, ini akan mengakibatkan kehati-hatian kita dalam bekerja ya, yang mengakibatkan
terutama dalam produktivitas, dalam biaya, dan juga bisa jadi, kita sudah sadar penuh dan sadar betul terhadap K3, tapi kita tidak tahu tentang pemakaian peralatan ini bisa berimpact fatal juga ya. Jadi kita juga selain memperhatikan diri, kita juga harus memperhatikan tentang peralatan lingkungan kerja yang ada di sekitar kita. Nah, lalu bagaimana sih melakukan pemeliharaan peralatan dan lingkungan kerja? Nah, yang pertama itu ada pemeriksaan secara berkala. Periksa secara berkala semua peralatan kerja untuk memastikan keamanan fungsinya. Nah, ini ya, yang paling penting itu keamanan fungsinya. Jadi setiap kita bekerja itu bagusnya kita cek dulu atau melakukan warming up terhadap alat tersebut. Contohnya dengan mengecek keamanannya apakah alat ini aman atau tidak saat digunakan, terus apakah semua fungsinya juga baik atau tidak, dan tombol-tombolnya. Dan selain itu, diharuskan untuk melakukan pemeriksaan berkala, seperti pernah bulan sekali atau per 1 tahun sekali kita melakukan maintenance ya, maintenance alat tersebut. Terus yang kedua ada perawatan rutin, lakukan perawatan rutin pada peralatan kerja untuk mencegah kerusakan kecelakaan. Nah, perawatan rutin itu lebih ke pertama itu dilihat kebersihan alatnya, terus yang kedua itu kelengkapan partnya, apakah partnya ada yang posisinya itu atau kondisi sudah yang kurang baik atau sudah perlu diganti. Nah, ini masuknya perawatan rutin. Dan alangkah baiknya yang itu dilakukan penjadwalan, misalnya setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, tergantung seberapa sering perangkat tersebut atau alat tersebut digunakan. Yang ketiga, pembersihan. Jaga kebersihan lingkungan kerja untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ini ya, pembersihan itu sangat penting dilakukan, apalagi setelah kita melakukan pekerjaan. Karena manfaatnya selain untuk memperindah tempat kerja kita, mencegah kecelakaan kerja, dan juga dapat melindungi alat dari penyakit akibat kerja itu biasanya disebabkan oleh jamur atau bakteri karena kelalaian akibat alat yang tidak dibersihkan. Nah, jadi setelah kita pelajari bahwa keselamatan kerja itu bukan peran dari penanggung jawab K3, perusahaan, tapi peran semua pihak ya, baik dari kita, dari pengawas K3, dari perusahaan tersebut itu. Bahwa kita semua itu perlu peran untuk menjaga keselamatan kerja. Karena keselamatan kerja di bengkel merupakan tanggung jawab bersama, baik dari tangan, pekerja, maupun pihak terkait. Semua pihak harus berperan aktif dalam menerapkan budaya keselamatan kerja dan meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Nah, setelah kita mempelajari ini, kita sangat paham betul ya bahwa keselamatan kerja di bengkel itu sangat-sangat harus diperhatikan. Bahkan, bagusnya itu sebelum kita bekerja di bengkel, kita harus paham dulu tentang keselamatan kerja di bengkel, tentang APD, tentang bahaya apa saja yang bisa terjadi pada saat kita bekerja, dan lain-lainnya ya. Oke, baik ini saya yang dapat saya sampaikan tentang keselamatan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.